Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safia Rihab dengan NIM 17016221333, Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial analisis saham modal tunggal menggunakan Microsoft Excel. Data yang saya sajikan ini menggunakan harga real ya teman-teman. Saya di sini mengambil 20 hari dari harga saham per perusahaan. Nah, untuk mencari harga real saham per harinya, teman-teman bisa lihat pada website idx.co.id. Dan yang perlu diketahui bahwa model indeks tunggal ini menggunakan yang namanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Apa sih IHSG ini? Jadi, IHSG ini merupakan gabungan seluruh harga saham yang ada di dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman kalau bertanya-tanya dapatnya dari mana IHSG ini? Nah, teman-teman bisa lihat di OJK atau idx.co.id juga. Lalu teman-teman download, berapa sih IHSG hari ini? Atau teman-teman mau cari IHSG kemarin atau tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, tujuan kita menganalisis ini adalah untuk memilih dari 3 perusahaan ini, perusahaan mana yang layak sahamnya kita beli, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari kita akan ke sheet 2, kita akan mencari risk and return Markowitz. Ini ya teman-teman tabelnya. Yang mana kita akan mencari expected return-nya atau hasil yang kita harapkan nanti yang akan dibandingkan dengan expected risk atau resiko yang kita harapkan. Nah, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Rumus untuk mencari risk and return Markowitz ini adalah, kita ketik di sini teman-teman, harga sekarang dikurang harga kemarin dibagi harga kemarin. Sekarang kita cari dulu untuk melengkapi tabel-tabel di sini ya teman-teman. Kita cari dulu di tanggal 2, sama dengan kita kembali ke sheet price, tapi kita buka kurungin dulu. Sheet price, harga saat ini, harga sekarang yaitu harga di tanggal 2, dikurang harga kemarin, jangan lupa ditutup kurung dulu teman-teman, dibagi harga kemarin, lalu di enter. Nah, udah ketemu di sini teman-teman. Selanjutnya kita drag aja ke samping. Lalu sudah ketemu, masing-masing perusahaan kita drag ke bawah sampai sel data terakhir. Ini juga untuk perusahaan BNI, lalu perusahaan BRI, dan IHSG-nya. Karena komanya banyak sekali teman-teman, kita di belakang koma ini 4 angka saja. Seperti ini ya teman-teman. Setelah kita dapat semua angkanya, nah yang barusan kita cari ini adalah return realisasi per harinya dari setiap perusahaan. Nah, sekarang kita mau mendapatkan data expected return-nya dari average. Rumusnya adalah sama dengan average buka kurung, lalu kita blok teman-teman sel data perusahaan BCA dari awal hingga akhir, tutup kurung, enter. Nah, lalu untuk perusahaan selanjutnya kita drag aja ke samping ya teman-teman. Jadi kita sudah dapat nih expected return dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya risk realisasi, yaitu variance. Kita akan mencari variance. Rumusnya adalah sama dengan var buka kurung, sama seperti tadi kita blok sel data dari setiap perusahaan, kita blok perusahaan yang BCA dulu, tutup kurung, enter. Nah, untuk selanjutnya sama seperti tadi kita drag ke samping. Jadi kita sudah dapat ya teman-teman resiko realisasinya. Sekarang kita mau mendapatkan resiko ekspektasinya dengan rumus STDEV atau standar deviasi. Nah, rumusnya adalah sama dengan STDEV buka kurung, sama seperti tadi kita blok sel data dari setiap perusahaan,
tutup kurung, enter. Lalu untuk perusahaan selanjutnya kita drag aja ke samping ya teman-teman. Nah, jadi ini data yang bisa kita simpulkan dari data return real ekspektasi, maka kita akan tandai dengan warna kuning ya teman-teman. Supaya mempermudah untuk dibandingkan. Dan untuk resiko realisasinya juga kita warnai dengan warna kuning. Sekarang kita lihat mana return yang paling tinggi dengan resiko yang paling tinggi. Nah, jadi dengan konsep Markowitz ini, maka dapat disimpulkan bahwa return yang paling tinggi ini ada pada perusahaan BNI, yaitu 0,25%, dengan resiko yang tinggi juga di Bank BNI, yaitu 2,15%. Jadi, disimpulkan, maka yang akan kita beli adalah saham BNI. Jadi kita akan buy BNI, saham Bank Negara Indonesia. Nah, selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita teruskan dengan model indeks tunggal. Untuk menggunakan model indeks tunggal, kita harus mencari terlebih dahulu berapa sih alfa, beta, dan variance PI dari setiap perusahaan. Nah, untuk mencari alfa, rumusnya di sini sudah saya ketik, adalah perpotongan atau yang namanya intercept antara perusahaan dengan IHSG. Jadi ayo kita masukin aja teman-teman. Di sini sama dengan intercept buka kurung. Kita kembali ke sheet risk and return Markowitz karena kita akan ngeblok data yang ada di saham Bank BCA yang tadi telah kita cari sampai akhir. Nah, setelah ini titik koma, kita blok juga sel data IHSG dari awal hingga akhir. Tutup kurung, enter. Nah, di sini udah ketemu ya teman-teman alfa dari perusahaan BCA sendiri. Untuk mencari alfa dari Bank BNI dan Bank BRI, sama caranya seperti tadi, sama dengan intercept buka kurung, kita ke sheet risk and return. Karena Bank BNI, kita blok yang BNI ya teman-teman. Setelah udah, ke titik koma, kita blok juga karena dia berpotongan dengan IHSG. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya untuk Bank BRI sama seperti tadi, intercept kurung Bank BRI. Kita blok titik koma, IHSG-nya, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapat data alfa dari masing-masing perusahaan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari beta. Angka beta ini merupakan rumusnya ini adalah kemiringan atau slope. Jadi kemiringan perusahaan dengan IHSG. Nah, rumusnya ini adalah sama dengan slope, karena slope ini adalah kemiringan teman-teman. Buka kurung, kita ke sheet risk and return lagi. Kita blok perusahaan yang BCA-nya dulu. Titik koma, lalu kita blok IHSG-nya. Tutup kurung, enter. Nah, untuk mencari beta BNI dan BRI, caranya juga sama seperti tadi, slope, buka kurung, BNI. Titik koma, kita blok IHSG-nya, tutup kurung, enter. Nah, yang untuk BRI pun juga sama dengan slope, buka kurung, BRI, titik koma, IHSG, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah dapat kemiringan masing-masing perusahaan atau yang namanya beta.
Nah, sekarang kita ingin mencari varians. Varians adalah resiko. Rumusnya adalah di sini adalah varian perusahaan dikurangi varian IHSG dikali dengan beta dan dipangkatkan 2. Sekarang kita ambil datanya sama dengan buka kurung, ambil varian perusahaan di sheet risk and return yang sudah kita cari tadi. Ini ya teman-teman. Karena yang dicari adalah perusahaan BCA, ini dikurangi dengan varian IHSG. Lalu tutup kurung, dikalikan dengan beta. Beta berarti kita balik lagi ke sheet model tunggal. Beta ini berarti BCA, yang ini beta. Jangan lupa ini ditutup kurung dulu ya teman-teman, karena akan kita pangkatkan. Pangkatkan berapa? Pangkatkan 2. Lalu kita enter. Caranya seperti ini teman-teman. Untuk mencari varians EI Bank BNI dan Bank BRI juga sama seperti tadi. Sama dengan buka kurung, varian perusahaan dikurang varian IHSG, tutup kurung dikali. Kita balik lagi ke sheet model tunggal. Beta dari BNI-nya sendiri. Tutup kurung dulu. Pangkatkan 2. Enter. Nah, dan yang terakhir Bank BRI. Buka kurung, varian perusahaan BRI dikurang varian IHSG dikali beta dari perusahaan BNI yang tadi kita pelajari. Tutup kurung. Angkatkan 2. Nah, sudah selesai. Di sheet ketiga ini kita telah membuat modelnya, yaitu alpha, beta, dan juga varians EI-nya. Sekarang kita ke sheet selanjutnya. Kita ke sheet untuk mencari dari risk and return indeks tunggalnya sendiri. Nah, pada bagian akhir ini kita bisa bandingin nih teman-teman, saham perusahaan apa yang akan kita beli menggunakan model indeks tunggal. Sekarang kita buat seperti ini terlebih dahulu, mulai dari judulnya, yaitu model indeks tunggal akhir, lalu buat kolomnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang pertama itu adalah kita akan mencari average, yaitu rumusnya alpha ditambah beta dikali varian IHSG. Ayo kita ketik aja sama-sama sekarang teman-teman. Sama dengan alpha, kita kembali ke sheet sebelumnya. Maaf teman-teman, di sini belum saya ubah nama sahamnya. Sama dengan kita kembali ke sheet sebelumnya, itu model tunggal alpha dari Bank BCA-nya. Alpha ditambah dengan beta perusahaannya yang ini dikali dengan varian IHSG pada risk and return Markowitz. Begini ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Nah, untuk selanjutnya juga caranya sama. Alpha BNI ditambah beta BNI dikali dengan varian IHSG. Bank BRI, alpha BRI ditambah beta BRI dikali varian IHSG. Nah, sekarang expected return-nya udah dapat nih untuk semua perusahaan. Sekarang kita yang untuk mencari yang kedua, kita lihat resiko standar deviasinya. Rumusnya ini adalah varian IHSG dikali beta perusahaan pangkat 2 ditambah varian EI perusahaan pangkatkan lagi setengah. Sekarang kita masukkan angkanya sama dengan varian IHSG. Kita kembali ke sheet risk and return Markowitz.
ini, lalu dikalikan buka kurung dulu, buka kurung, ke sheet modal tunggal, ke beta perusahaan ini, lalu tutup kurung, dipangkatkan 2, terus selanjutnya ditambah, buka kurung lagi, kita ke sheet model tunggal, sudah di sini, kita klik varian EI perusahaan, varian EI berarti ini Bank BCA, tutup kurung, lalu kita pangkatkan dengan setengah atau 0,5 aja teman-teman, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya caranya sama seperti tadi, varian IHSG dikali buka kurung model tunggal beta dari perusahaan BNI, tutup kurung pangkatkan 2 ditambah buka kurung lagi varian EI perusahaan BNI, ditutup kurung pangkatkan dengan 0,5, enter. Yang terakhir varian IHSG dikalikan buka kurung sheet model tunggal BRI beta BRI dipangkatkan 2 ditambah varian EI dari perusahaan BRI sendiri dipangkatkan 0,5, enter. Nah, untuk mencari varians ini caranya hanya risk atau resiko dipangkatkan dengan 2 ya teman-teman. Jadi ini dipangkatkan dengan 2, enter. Pangkatkan dengan 2, enter. Pangkatkan dengan 2, enter. Nah, sekarang kalau dengan model indeks tunggal, keputusannya menggunakan indeks tunggal. Mari kita bandingkan antara BCA, BNI, dan juga BRI. Expected return yang kita lihat yang paling tinggi di sini apa ya teman-teman? Yang paling tinggi adalah Bank BNI. Nah, untuk varians atau resikonya juga kita lihat di sini yang paling tinggi apa ya teman-teman? Sama BNI. Kesimpulannya adalah kita akan buy saham Bank BNI. Berarti kalau tadi teman-teman lihat dari awal, apakah ada perbedaan antara analisis dari rekomendasi menggunakan indeks tunggal yang dibeli pada konsep Markowitz dan juga indeks tunggal untuk Markowitz dan ini untuk indeks tunggal? Ternyata menggunakan 2 cara yang berbeda tetap menghasilkan kalau kita ini harus membeli saham dari BNI. Hanya saja menggunakan model Markowitz ini jauh lebih mudah caranya dibandingkan dengan indeks tunggal. Nah, sekarang kita akan ke sheet selanjutnya, yaitu kita akan membuat grafik. Nah, teman-teman, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Simpel aja ya teman-teman, tinggal kita copy paste dari price, tanggalnya, dan masing-masing harga saham per harinya di setiap perusahaan. Nah, karena untuk mempercepat saya sudah buat seperti ini. Biasanya dalam analisis teknikal ini pastinya kita membutuhkan sebuah grafik ya teman-teman. Untuk membuat grafiknya juga sangat mudah, langsung aja kita blok tanggal dan harganya. Kita akan coba dulu pada perusahaan BCA ya teman-teman. Kita blok dari awal hingga akhir untuk tanggal dengan harganya. Lalu kita ke tab yang namanya insert. Nah teman-teman di sini ada simbol yang seperti grafik atau insert line. Nah kita pilih yang line kedua ya teman-teman. Nah, sudah jadi teman-teman nih grafik dari harga perusahaan saham BCA sendiri. Nah, untuk titelnya sendiri kita ganti aja dengan BCA. Atau teman-teman mau Bank Sentral Asia itu bisa juga, teman-teman. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini ya, teman-teman. Nah, ini bentuk grafik saham dari Bank BCA sendiri. Nah, untuk selanjutnya juga caranya sama, teman-teman.
tinggal blok harga dan tanggal pada setiap perusahaan, kita blok yang BNI, lalu kita ke tab insert, lalu pilih, nah kita tinggal ganti teman-teman ini BNI. Untuk ininya coba kita ganti colornya kali ya, untuk bisa membedakan. Nah, ini untuk perusahaan BNI. Kalau di sini di sampingnya banyak ya. Dan yang terakhir grafik dari Bank BRI. Inilah ketiga grafik dari saham setiap perusahaan, yaitu ada saham BCA, BNI, dan BRI. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir kita akan mencari rankingan. Nah, hal ini kita lakukan adalah untuk mengambil kesimpulan saham apa yang mahal ataupun yang murah dengan cara kita akan memfilter harganya, teman-teman. Caranya kita browse. Untuk subjudulnya ini, lalu ke short and filter. Nah, klik filter. Nah, setelah sudah berbentuk seperti ini, teman-teman, kita lihat di sini harganya. Teman-teman bisa dengan bebas menentukan apakah ini teman-teman ingin menentukan dari harga yang paling tinggi ke rendah ataupun dari rendah ke tinggi. Nah, kalau ini berarti harga yang dari yang tertinggi ya teman-teman. Nah, sama seperti ini dan ini. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan mencari kesimpulannya. Kesimpulannya caranya gimana? Nah, untuk mencari kesimpulannya kita akan menggunakan rumus yang namanya if. Nah, sekarang kita langsung aja ketik ya teman-teman, sama dengan if buka kurung lagi. Kita ambil salah satu harganya saja, misalnya yang ini, C4, yaitu kurang lebih sama dengan, untuk menentukan mahal murahnya, dibebaskan angkanya ya teman-teman, karena ini perolehannya itu hampir tidak ada yang di atas 10.000. Di sini yang paling tinggi adalah 9.000. Berarti kita ambil 7.500, tutup kurung, titik koma, tanda petik mahal, tanda petik, titik koma lagi murah, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, berarti harga saham pada tanggal 21 Maret ini cenderung dibilang mahal ya teman-teman, karena tadi kita pakai 7.500 untuk memakai kategorinya. Lalu kita drag aja sampai ke bawah. Nah, berarti untuk kategori saham di BCA ini terbilang mahal semua ya teman-teman. Nah, untuk yang kita cari kesimpulan BNI, sama caranya seperti tadi, sama dengan if, buka kurung lagi, kita klik salah satu kotak di tabelnya, kurang dari sama dengan 7.500 sama. Lalu tutup kurung, titik koma, tanda petik mahal, tanda petik, titik koma, murah, tutup kurung, enter. Lalu kita drag saja ke bawah. Nah, sama seperti BCA, berarti kesimpulannya ini adalah mahal harga saham per harinya BNI. Nah, untuk Bank BRI sendiri yang terakhir sama dengan if, buka kurung, kurang dari
sama dengan 7.500 kurang titik koma tanda petik mahal tanda petik ini titik dulu murah tutup kurung enter. Maaf teman-teman, ini salah, ininya simbolnya berbeda gitu. Nah, lalu kita drag sampai ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman, bagaimana cara kita menganalisis saham dengan model indeks tunggal. Dari kita sudah mencari risk and return alkalisnya, model tunggalnya, sampai risk and return indeks tunggalnya akhir, grafiknya, dan rankingnya. Nah, sekian dari penjelasan mengenai saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.